kalau kita nggak nge-share private life, itu pun udah kejadian, apalagi kalau misalnya kita nge-share private life kita di media sosial. Jadi kalau WhatsApp pribadi ya isinya untuk teman, untuk keluarga gitu kan. Jangan menggunakan sosmed untuk curhat pribadi, jangan menggunakan sosmed untuk posting private life. Oke guys, jadi ini ada yang komen beberapa hari yang lalu, dan komen ini dipilih oleh tim Next Level Indonesia untuk dibahas atau dijawab di video kali ini. Dan bagi yang menulis pertanyaan ini atau menulis komen ini, nanti saya akan kasih voucher senilai Rp300.000. Oke, jadi kalau kamu mau klaim vouchernya, bagi yang nulis komen ini, silakan DM saya di Instagram @gdbp. Saya akan kasih link menuju vouchernya. Kamu bisa klaim senilai Rp300.000. Jadi kamu kalau mau dapetin voucher senilai Rp300.000, silakan ayo komen di video-video kami, di video-video Next Level Indonesia, entah video yang ini atau video yang sebelum-sebelumnya. Nanti komen-komen terbaik akan dibahas di video ini atau dibahas di video-video selanjutnya, dan kamu juga akan berhak mendapatkan voucher senilai Rp300.000. Oke, jadi pertanyaannya dari Mr. Straight Lover. Pertanyaannya gini, atau komennya gini. Kak, berarti kalau misal kita punya IG, tapi isinya curhat pribadi, mesti bikin IG baru khusus untuk agen properti ya? Jadi, ini berlaku untuk apa aja ya? Nggak mesti agen properti, jadi untuk bisnis gitu. Begitu juga harus punya WA bisnis selain WA pribadi. Oke, very good question. Jadi gini, ini ada dua komponen, ada dua item sebetulnya di komen ini, di pertanyaan ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana memisahkan sosmed pribadi dan sosmed bisnis. Karena sosmed pribadi itu adalah tempat curhat pribadi gitu katanya. Jadi gini, yang paling simpel adalah jangan menggunakan sosmed untuk curhat pribadi. Jangan menggunakan sosmed untuk posting private life. Jangan, menurut saya jangan gitu. Kenapa? Karena gini, dengan kemajuan teknologi, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita terhadap jejak digital kita. Kita nggak pernah tahu. Contoh, dulu santer banget kan, marak banget, di mana ada orang yang nggak bertanggung jawab, penjahat, yang kemudian nelpon kita dan bicara seolah-olah anggota keluarga kita ada yang mungkin kecelakaan di jalan, ada yang ketangkep polisi, lalu kemudian mereka minta sejumlah uang supaya keluarga kita bisa dibantu. Entah untuk pengobatannya karena ini urgent, ada di ruang operasi segala macam, perlu dibantu sekian juta rupiah. Dan kita sebagai penerima telepon, anggota keluarga yang kemudian panik, kadang-kadang nggak bisa mikir tuh. Kadang-kadang panik nggak bisa mikir, ya udah deh, yang penting diurus dulu, yang penting beres dulu urusannya. Transfer, orangnya hilang. Itu namanya oknum nggak bertanggung jawab. Dan itu banyak banget terjadi. Sekarang bayangin, dengan kemajuan teknologi, dengan majunya artificial intelligence, dengan majunya teknologi kecerdasan buatan, apa yang terjadi dengan konten-konten yang bersifat private life yang kemudian kita share di media sosial? Oh, itu akan makin gila main ke depannya. Akan bisa digunakan konten-konten tersebut oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang sifatnya merugikan kita. Mungkin sekarang kamu mikir kayak, ya elah itu paling satu dari sekian kali yang kejadian. Nah, jangan lupa, hanya perlu satu orang yang ngenain hal ini ke kamu, selesai, habis. Yang paling gampang deh, kemarin kan banyak tuh yang kejadian-kejadian, ada undangan pernikahan yang APK, yang .apk, yang kalau kamu klik tiba-tiba udah jeder. Yang saldo bank hilang semua tuh, semua aplikasi kebajak tuh di HP. Banyak banget kejadian kayak gitu. Nah, maka itu pun kalau kita nggak nge-share private life, itu pun udah kejadian, apalagi kalau misalnya kita nge-share private life kita di media sosial. Oh, itu impact-nya akan gila banget. Jadi buat saya, ini buat saya pribadi ya, saya nggak akan pernah nge-share private life saya, kehidupan pribadi saya di media sosial, dan kamu nggak akan pernah tahu apa yang terjadi pada saya di kehidupan sehari-hari saya, kehidupan sehari-hari saya seperti apa, kehidupan keluarga saya seperti apa. Kamu nggak akan pernah tahu. Saya nggak akan pernah share hal tersebut di media sosial, karena buat saya itu privacy, kedua safety, keamanan. Jadi saran saya jangan.
Dan kalaupun kamu nge-share hal-hal yang sifatnya curhatan di media sosial, percaya deh, 80% orang nggak peduli. Atau malah 80% orang itu senang kalau kamu punya masalah, kemudian kamu curhat di media sosial, buat mereka itu adalah hiburan. Kecuali akun kamu adalah akun hiburan, ya silakan aja. Tapi kalau akunmu adalah akun pribadimu sendiri, ya sebaiknya jangan gitu ya, sebaiknya. 80% orang akan seneng kamu punya masalah. 20% orang nggak peduli. So, ya udah, what's the point? Nah, sosial media buat apa dong? Ini yang penting. Sosial media itu kalau saya pribadi, saya gunakan adalah untuk hal-hal yang sifatnya membangun personal branding. Itu dulu yang pertama, personal branding. Yang kedua, sosial media saya gunakan untuk business branding. Nah, sekarang lanjut ke komponen berikutnya dari si pertanyaan ini, yaitu adalah bagaimana, apakah perlu ada akun bisnis selain akun pribadi. Jadi kan di sini pertanyaannya begitu juga, harus punya WA bisnis selain WA pribadi. Jadi nggak cuma WA ya. Jadi saya juga akan bahas pertama nomor telepon, sosial media, apakah perlu dipisahkan antara yang pribadi dan yang bisnis. Kalau menurut saya sebaiknya dipisah. Jadi gini, ada akun-akun sosial media pribadi, demikian juga nomor WhatsApp pribadi yang itu adalah untuk pribadi. Jadi kalau WhatsApp pribadi ya isinya untuk teman, untuk keluarga gitu kan, atau untuk hal-hal yang sifatnya private. Jadi nomor ini tidak di-share ke halayak umum, nggak di-share ke customer, nggak di-share kemana-mana, bener-bener untuk private aja. Jadi kamu tahu kalau misalnya HP ini bunyi atau WhatsApp ini bunyi, ini dari kalau nggak suami, istri, anak, orang tua, atau teman terdekat, atau misalnya dari orang rumah, dari saudara, kayak gitu, kamu tahu. Jadi aplikasinya gini, kamu lagi meeting sama orang-orang dan kamu tahu ini handphone private. Ketika ini bunyi, ini berasal dari keluargamu dan kamu harus angkat. Dan biasanya siapapun yang kamu ajak meeting akan ngerti. Kamu tinggal bilang, permisi, ini saya harus angkat, ini dari orang rumah, ini dari keluarga saya, ini dari anak, istri, orang tua, suami, atau saudara. Itu gunanya. Tapi ada handphone kedua atau WhatsApp kedua yang kamu tahu ini adalah untuk bisnis. Jadi kalau misalnya ini ditelepon, kamu tahu, oh ini bisa ditunda nih, ini bisnis. Karena saya lagi meeting sama orang bisnis juga. Kayak gitu. Nah, bagaimana dengan sosial media? Sosial media pun, kalau saya ada nih akun untuk bisnis-bisnis saya ada, yang tujuannya adalah untuk membangun branding dari bisnis itu sendiri. Ada sosial media untuk saya pribadi, misalnya Instagram pribadi saya @gdebp. Itu langsung ke Instagram pribadi saya tuh @gdebp. Jadi kamu juga bisa follow, kamu bisa DM saya pasti baca DM-nya, saya pasti bales DM-nya, dan kalau DM-mu ada yang balas tuh pasti dari saya gitu ya. Saya nggak pakai admin untuk Instagram pribadi. Kayak gitu. Jadi saya pisahkan, ada untuk bisnis-bisnis saya itu masing-masing punya sosmed sendiri-sendiri. Untuk saya pribadi, saya juga punya sosmed pribadi saya. Dimana kalau orang-orang atau subscribers YouTube channel ini atau penonton YouTube channel ini mau connect sama saya, silakan. IG pribadi saya itu bisa diakses oleh siapa saja. Maksudnya bisa di DM oleh siapa saja. Kayak gitu. Dan gunanya saya bermedia sosial adalah satu, untuk membangun personal branding saya. Dan sesekali juga saya pakai untuk mempromosikan bisnis atau produk-produk saya. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat, yang memberikan satu insight bahwa gunakanlah sosmed secara bijak, gunakanlah sosmed secara baik. Bukan cuman soal privacy aja, tapi juga soal safety, dan ini lebih penting, soal safety. Kalau saya pribadi, saya nggak akan nge-share tentang keluarga saya, kehidupan pribadi saya di media sosial. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nah, kalau kamu mau belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan dan omset bisnismu, kamu bisa belajar dari buku 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana di buku ini kamu akan belajar 69 jurus jualan yang akan bisa meningkatkan omset dan penjualanmu, karena dilengkapi dengan case study yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa baik di Indonesia maupun di internasional. Dan juga di buku ini ada contoh-contoh bagaimana caranya kamu juga bisa aplikasikan jurus-jurus yang ada di bisnismu sendiri. Oke? So beli buku ini sekarang juga dan praktekin ilmunya.